Jadi istilahnya gini Mas, napa niku. Jadi akhirnya kula ngertos, maaf nggih Mas. Oh, jadi Gusti Allah itu seperti ini. Jadi Gusti Allah itu maaf ya Mas, ini menurut versi saya. Gimana menjelaskan? Jadi makanya kan gini, KPKP kok Gusti Allah. Sebenarnya tidak begitu Mas, menurut versi saya. Jadi kita harus tahu dulu. Sebenarnya alam itu kalau secara kasepuan itu ada 3. Alam dunya, alam tentrem, alam kelanggengan. Ya. Wilujeng sonten Pak Sunarto. Nggih, wilujeng sonten Pak Indra. Mas Indra. Sehat nggih. Pangestunipun sehat nggih. Niki Pak, rencana memang pengen tahu langsung bagaimana perjalanan spiritual Pak Sunarto dulu supaya mampu menginspirasi anak-anak muda, kaum milenial supaya kembali kepada jati diri bangsanya, ngerti tentang nilai-nilai kearifan lokal, ajaran adiluhung Jawa. Monggo Pak. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Indra. So rawuh wonten Desa Mbulu. Nggih, matur sembah nuwun. Ngaten rahayu sedayanipun. Rahayu. Ngaten mangke dulu itu awalnya itu gini, saya itu ibaratnya mau makan aja enggak ada yang saya makan ibaratnya. Mau hutang enggak ada yang percaya karena saya orang kecil, orang miskin. Sementara belum menikah, masih sendiri? Sudah menikah. Sudah menikah. Terus pada tahun 98 itu saya punya anak, jadi kelainan terus. Sehingga saya itu harus bingung untuk pembiayaan. Lah saya cukup tahu pada waktu itu saya berpendapat begini Mas, kalau saya menggunakan BPJS atau istilah sekarang apa? Untuk Askes lah, itu yang pakai itu kan penanganan perawatan anak saya itu saya menilai kurang maksimal menurut perasaan saya, sehingga pada waktu itu saya tetap menggunakan uang lah. Akhirnya saya bingung Mas, sementara orang kecil harus menjawab dana besar. Terus disitulah saya mencari Gusti Allah Mas. Terus waktu itu saya ketemu sesepuh, katanya anak saya seperti itu kan, kalau ada kelainan seperti itu kan ada akibat, itu pasti ada sebab. Terus akhirnya saya disuruh untuk istilahnya tirakat, terus menata sikap saya. Jadi harus jujur dalam berkebatinan, berucap, berperilaku, tidak boleh jerengki, tidak boleh serai, tidak boleh ngurusi yang bukan urusannya, tidak boleh bilang tahu kalau tidak tahu, tidak boleh bilang ngerti kalau tidak ngerti. Terus akhirnya saya itu menjalani itu Mas, istilahnya disuruh jujur lah pokoknya. Tidak boleh. Terus akhirnya saya itu melakukan tirakat itu ada 3 cara menurut sesepuh yang saya pelajari. Jadi untuk tahap paling bawah itu istilahnya beruah. Jadi kita itu makan khusus makanan buah-buahan sama polo kependem. Jadi lepas makan nasi sama makan ikan. Itu artinya berani melepas dunia. Jadi dilambangkan dengan tidak memakan makanan yang mengandung nasi dan daging, ikan lah pokoknya itu. Itu artinya sudah belajar di atasnya dunia. Jadi belajar sandurin dunia. Lah di saat saya belajar itu kan perlu ada istilahnya dites kali engkang mau kuwaos Mas. Istilahnya saya menggambarkan seperti kita hidup tapi seperti orang mati. Terus yang pertama gini lah, pertama itu saya tuh makan nasi sama ikan, pokoknya yang makan apa yang mengandung ikan kira-kira tidak saya makan. Itu selama 40 hari. Dan tidak boleh marah, tidak boleh benci dibalas benci, tidak boleh meresponi semua hal-hal yang negatif kepada kita. Tetap kita pokoknya harus ikhlas. Dan itu pun belum ketemu saya Mas. Terus setiap malam pada waktu itu, saya itu jam 12 malam disuruh keluar sama guru saya, keluar dari rumah itu melambangkan roh kita itu keluar. Jadi rumah kita menghadap ke timur, ya kita berdua menghadap ke timur, ke barat-barat. Terus tanpa kita bersihin, kita terus duduk dengan tenang, merasakan apa itu Mas, keluar masuknya angin. Tidak boleh memikirkan wah
uang saya yang di sana belum dibayar, besok saya kerja apa itu harus dilepas semua. Terus di saat di situ Mas, saya juga apa itu ada ujian, jadi ada seperti hewan, ular dan lain sebagainya, sampai kaki saya itu digigit entah tikus entah apa, itu saya juga tidak bergerak. Terus saya berdoa, saya lakukan bertahun-tahun sampai saya itu hampir tidak percaya. Jadi Gusti Allah itu ono apa ora yo. Jadi kon jujur wis jujur, kon tirakan. Tapi kok ora ketemu. Sampai saya tuh hampir putus asa. Lah pada suatu hari saya tuh ketemu dengan orang ngomong. Saya diilustrasikan Mas. Katakanlah di tempat ini dulu saya itu memendam emas. Terus saya disuruh menggali oleh pelaku sejarah itu. Terus setelah saya gali satu bulan tidak sampai, 2 bulan tidak sampai putus asa. Terus nanti khawatir saya, kalau saya tinggal nanti terus satu cangkulan sudah ketemu. Akhirnya sampai ibaratnya mati pun saya siap. Nah disitulah saya baru menemukan. Nah, pada waktu itu ya maaf ya Mas ya, ini versi Jawa. Jadi mohon maaf kalau dari kerohanian atau kepercayaan atau agama lain yang tersinggung, saya tidak niat itu. Jadi ini yang saya alami akan saya ceritakan. Jadi pada waktu itu terus saya itu niku Mas pegang kayu itu Mas, akar itu. Jadi ceritanya panjang Mas, saya itu tidak punya rumah sampai jadi saya itu ngugemi dawuhe Bung Karno, jadi Trisakti itu tadi berdikari, berdaulat, berkepribadian. Jadi sehingga saya waktu itu tidak pernah minta-minta, tidak pernah tetap saya berdikari Mas. Akhirnya saya itu numpang rumahnya orang sampai 7 kali. Terus waktu itu saya ketemu orang Tionghoa yang rumah saya tempati hari ini tuh. Dulu tuh bilang gini, Pak Narto katanya miskin, kenapa kan gitu. Iya Pak. Terus ya sudah, rumah kamu jual. Terus nanti untuk nyambung hidup kamu. Waktu niku griya kalau sate pajeng 3 juta. Ya 3 juta. Sebenarnya lakunya ada 10 juta laku Mas. Gandeng apa itu? Sungguh terpaksa, akhirnya tak jual. Yang penting kebutuhan saya waktu itu tercukupi. Terus akhirnya saya nempati rumahnya Pak itu tadi Setiadi Budiono itu. Terus saya nggak nyangka Mas, di situ saya tahun 2010 saya itu diangkat jadi pegawai negeri. Nah, terus saya itu punya sertifikat 2 Mas, dipinjam orang. Saya itu dulu kan pengen punya modal 3 juta saja untuk modal saya untuk bertumbuh kembang. Lah saya pinjamkan, terkandung masuk dipinjamkan berapa monggo, saya tak pinjam 3 juta, nanti saya ngangsur, itu pun dimasukkan di bank. Saya juga tidak dikasih rupiah pun Mas, malah kredit macet. Akhirnya tanah 2 bidang milik orang tua saya itu mau disita oleh bank Mas. Sampai saya sama istri saya itu nangis minta tolong ke dewan, minta tolong ke bank. Sama halnya saya membunuh saudara saya, orang tua saya kan, tidak tahu apa-apa, tanahnya mau disita. Akhirnya usia Gusti Ngamokoso itu saya diangkat jadi pegawai negeri. Terus utang teman saya itu tahu-tahu 45 juta Mas. Yang namanya uang 1 juta aja belum pernah melihat saya. Akhirnya tak tebus itu. Jadi saya nyaur utangnya orang mati Mas. Jadi orangnya gini, yang ngasih pinjam sertifikat saya itu, itu kan dia sudah punya pinjaman di bank tersebut. Akhirnya jaminan yang dari saya itu di atas namakan orang lain. Lah orang yang saya pinjami sertifikat itu orangnya meninggal Mas, sementara atas nama itu tidak menggunakan uangnya. Akhirnya kan pulau kebebanan Mas. Akhirnya SK saya masukkan di bank, terus untuk nutup utang tadi yang 45 juta. Waktu itu saya hutang 35 juta Mas, 75 juta. Terus tak pakai, maaf ya Mas ya, orang tua saya, saudara saya, tak kuasi semua utang-utang yang saya dengar di bank, tak sahur semua. Terus masih selisih 7 juta Mas. Terus tak belikan apa itu genteng seng itu loh Mas. Kenapa istilahnya itu tak pakai model Mas, beli serut, beli gerinda, terus nggak tahu-tahunya Mas. Terus lewat situlah saya itu bisa bertumbuh kembang. Terus saya bisa, ya itu tadi Mas, setiap malam saya berdoa. Nanti istilahnya gini Mas ya. Jadi cara istilah saya, jadi kita keluar malam nenuwun itu namanya nyambut gawe. Tapi kalau kita jadi pegawai, jadi TNI, jadi petani itu namanya bekerja.
bekerja. Nggih, dadi nak nyambut gawe itu kan, nyambut itu kalau istilah Jawa kan minjam. Iya. Minjam gawene yang kita sebut. Jadi istilahnya pada waktu itu guru saya itu saya dikasih ucapan waktu itu Mas. Iya, Jadi ucapannya gini. Jadi di saat kita apa itu Mas Indra diam, pastikan kita tidak usah memikirkan apa-apa. Terus nanti kita belajar merasakan yang ada di ini Mas, di bun-bunan sini kan ini kepala kan ada. Iya. Ini nanti jenengan akan merasakan apa di situ. Terus nanti maaf mungkin kalau bahasa umumnya kusuk lah. Kusuk itu terasa Mas. Jadi badan itu bergetar. Setelah sembari kita itu terasa diguyur air es Mas. Badan dingin semua, bergetar begini. Terus kita merasakan di bun-bunan nanti, saya nggak usah cerita nanti belajarnya di situ. Itu tanda-tandanya mungkin maaf ya Mas, ya, saya seperti dikileni Mas. Atau seperti ada angin keluar gini, atau seperti rasanya kepala itu ditarik begini. Itu tanpa mantra, Pak? Tanpa. Itu bukti bahwa kita itu sudah nyambung. Jadi kita ilustrasikan kalau kita mau telepon Mas. Jadi tidak serta-merta kita cari angka nomornya orang langsung telepon kan tidak. Iya. Nunggu nyambung dulu. Iya benar. Lah itu bukti kalau nyambung itu terasa. Baru kita matur. Jadi Gusti Allah yang mau kuwaos dalem nyuwun sih kawelasan. Gusti Allah yang mau kuwaos dalem nyuwun menapa ingkang dados krenteke manah dalem panjenengan barokahi. Dalem boten sisa matur kathah-kathah panjenengan sampun pirsa menapa ingkang dados krenteke manah dalem. Hanya seperti itu Mas, harus halus. Nah, dari situlah nggih Mas nggih. Kula niku waktu niku mangke. Dadi dibarokahi Mas. Jadi saya itu beli akar dari warga itu Mas. Itu pada waktu itu ya maaf ya, saya memang ya mungkin bisa dikatakan pegiat waktu itu. Jadi di era itu kebetulan Mas, saya di saat terjepit, kondisi memang saya susah, warga juga banyak pengangguran. Terus akhirnya warga saya kumpulkan di Sambulu ini Mas. Saya kumpulkan, saya ajak omong-omong apa yang menyebabkan panjenengan susah hidup di dunia ini. Itu kita jadi potret persoalan itu kami tulis Mas. Satu, sulitnya lapangan pekerjaan. Dua, contoh ini Mas, sempitnya lahan pertanian. Tiga, sulitnya permodalan. Lah, terus di Bulu itu ada potensi apa? Ada hutan, ada wisata makam Raden Ajeng Kartini. Akhirnya di hutan ada potensi apa? Di pekerjaan-pekerjaan di hutan mulai babat, wiwil, kenong, keamanan, pamuswakarsa, kami minta semua Mas, angkutan. Akhirnya warga bisa ikut itu. Terus apa itu Mas, untuk lahan, sempitnya lahan pertanian, masyarakat bisa bercocok tanam di bawah Tegan Perhutani selama kontrak kerja 25 tahun dan kebetulan saya ketua LMDH-nya. Gitu. Terus akar dan kayu bakar tunggakipun Mas niku saya minta. Lah kebetulan dikelola. Dibeli jenengan. Ya saya beli. Terus dikelola. Terus kebetulan diterima di pasar internasional Mas. Lah akhirnya Bulu sampai tidak kemana? Sampai hari ini. Sampai di hampir setiap negara, Amerika, Belanda, gitu ya? sampai di Australia, di Abu Dhabi, di Taiwan. Masih akar yang untuk kayak taman-taman segala macam. Ya untuk seperti ini, ya? Untuk display, untuk stand dekor, untuk meja, untuk apa saja. Nanti Mas Indra bisa lihat nanti mersani. Itu Mas, terus akhirnya pada waktu itu yaitu Mas, itu bagian dari efek nyambut gawe tadi. Sebentar ya Pak, saya respon sedikit ya terkait dengan jenengan pas ketika duduk tadi sambil bersedekap tadi kan, terus kemudian di bun-bunan sini nyambung gitu ya, dan minta lah, mungkin barangkali mintanya kan ya sesuai bahasa teman-teman sendiri, nggak harus sesuai dengan Pak Narto ya. Itu kan gambarannya seperti kurang lebihnya itu seperti bisa dilakukan semua orang teman-teman ya. Makanya gini Mas ya, jadi orang itu kan belum maaf ya mungkin tidak memahami apa itu arti nyambut gawe. Ngertinya kan di kantor, di sawah itu nyambut gawe. Tidak, nyambut gawe itu kalau jam 12 malam keluar nenuwun itu namanya nyambut gawe. Jadi apa yang menjadi persoalan kita diselesaikan oleh yang maha kuasa tadi ya, selewat. Artinya kita melibatkan Tuhan gitu ya Pak ya. Ibaratnya gini Mas, katakanlah gini, saya gambarkan Gusti Allah itu lampu. Bagaimana saya bisa memancarkan lampu sesuai lampu yang saya lihat itu. Akhirnya saya kan istilahnya bawa fitting untuk nyalur, ngesup lah Mas. Sehingga ada aliran setrum buat kita. Iya, paham. Sehingga persoalan-persoalan yang ada di kita, Gusti Allah yang mau kuasa tidak akan
sulit mas. Dan ini saya bercerita, ini ada istri saya. Iya. Jadi contoh mas, saya satu pohon kayu itu keuntungan 100 juta lebih ya pernah. Beli 1 juta, laku 15 juta, beli 4 juta, 30 juta, itu kan nggak masuk akal mas. Terus kan gini, ini contoh saja mas. Inilah, oh saya itu semakin tebal iman saya itu gara-gara itu mas. Ini contoh ini beratnya sama, kayu dan uang. Coba saya tanya Mas Indra, kayu sama uang pilih mana? Pilih uang kan? Tapi orang yang datang ke tempat saya, uangnya ditukarkan kayu. Ini kan nak dibikin gak masuk. Lah inilah lo nggak masuk akal kan mas? Dan lain-lain kan mas? Nonton mas? Betul. Ya, inilah. Oh berarti Gusti Allah itu namanya paring titah itu. Oh boy, iso kan ngoten lah. Akhirnya mas ya, saya rumah yang saya tempati, maaf ya bukan dalam arti apa ndak, saya cerita apa adanya. Rumah yang saya tempati pada waktu disuruh beli saya 450 juta mas, namanya uang. Terus akhirnya itu tadi nyatanya bisa. Terus ada buyer datang, sudahlah Pak Narto kalau butuh uang minta ke saya nanti transfer, kalau ada barang nanti dipoto di email ke saya. Terus itu sampai ratusan juta mas datang, nanti belanja kalau habis 140 ya tinggal nambah 40. Terus tanpa harus pakai jaminan mas. Inilah. Jadi namanya Pak Jarwo, itu orangnya bisa ditanya. Dia agen tunggal Gajah Tunggal, orang Pare Kediri yang sekarang di Kalimantan. Itu dengan saya seperti dewa. Dan belum orang Belanda, itu istri saya jangan tanya. Nggak punya uang sini, Mister dari Belanda Van Lijken itu dikasih uang 50 juta. Ada orang asing mah, bahkan ada ini mas ya. Ya mungkin Pak Cip nanti kalau lihat tayangan ini kan, namanya Pak Sucipto Handoko. Itu dia tuh datang ke tempat saya, nanya, wah Pak Narto kaya ya? Tidak Pak, saya tidak punya apa-apa. Lu namanya nggak bersyukur ini Pak Narto. Loh, nggak bersyukur gimana Pak? Sangat bersyukur. Yang dulu saya tidak makan, saya sekarang bisa makan seperti orang lain. Loh ini miliknya siapa? Bukan milik saya, miliknya Gusti Allah. Saya hanya ngrekso. Loh, malamnya mas, karena saya juga seperti ini, mungkin kalau enggak ketemu Mas Bendera saya enggak pakai baju gini. Terus saya ditelepon, hari gini kok masih ada orang seperti bapak sama ibu. Biasanya orang desa kalau ada sedikit apa itu tingkat hidupnya meningkat itu biasanya gayanya tidak, tapi kenapa ibu sama bapak tidak? Terus sekarang bapak saya, ibu saya, padahal orang itu punya 25 perusahaan, kebetulan direktur semua. Terus saya didatangi, ditanya, Pak Narto mau besar ya? Iya. Lah kalau Pak Narto mau besar caranya gimana? Ya tambah modal, tambah lahan, tambah daya, tambah gudang. Akhirnya saya itu kasih uang 1 miliar. Loh itu kan, ya itu tadi hasil nyambut gawe mas. Dia orangnya ngendikan begini, saya tidak ingin mencari makan di tempat Pak Narto, tapi saya ingin melihat Pak Narto besar. Nah, jadi apalagi guru saya juga, guru panuntun saya itu ngomong, ojo sampai ngakoni bandane Gusti Allah. Ngoten, itu kuncinya mas. Jadi awal dhewe niku mok sak derma ngrasa kagungane Gusti Allah. Saya saya flashback ke awal tadi ya. Ya, monggo. Sebelum nanti dilanjutkan karena ini saya berharap ini mampu menginspirasi teman-teman kita yang lagi jatuh secara ekonomi, kemudian melibatkan Gusti lewat nyambut gawe tadi. Gusti Allah dan nanti praktiknya barangkali kalau misalnya teman-teman pengen belajar langsung monggo. Niki sebut langsung belajar niki. Yang tadi awal Pak Narto berbicara tentang putranya yang sakit itu gimana? Endingnya gimana Pak? Ya itu sebagai guru besar saya mas. Itu guru besar saya. Jadi tadi saya sempat tadi pagi kan saya cerita sama itu. Tapi akhirnya sembuh. Sembuh sempurna ya. Jadi anak saya itu ya maaf ya. Jadi nggak perlu diekspos lah nanti. Pokoknya kelainan. Jadi rawat jalan aja 3 tahun. Saya orang kecil sampai istri saya tadi cerita sampai tangis saya sampai berani disumpah apa saja. Tadi pagi saya cerita. Terus akhirnya disitulah mas. Oh iya, sebenarnya orang itu tidak ada istilah apa itu mas? Siksaan atau enggak sebenarnya. Oh ada sebab, itu ada akibat sebab. Itu sebenarnya mau dikasih kekuatan, dikasih pengertian, dikasih pinter lah cara bahasa umum. Jane. Nah dengan tanpa itu mungkin saya tidak bisa maaf seperti Narto yang hari ini. Jadi waktu itu kan namanya orang miskin mas, ora wedi nesto
jegur lumpur, jegur jurang. Jadi saya cerita mas, saya naik gunung. Itu posisi nggak punya uang sama sekali? Nggak punya uang mas, saya nggak pakai sandal, rambut saya gondrong. Terus istri gimana di rumah? Istri itu tanya, itu istri saya. Saya itu namanya wis wani rusak-rusakan mas. Jadi rusak martabat saya, rusak raga saya, rusak kehormatan, apa jenis ekonomi saya. Nah, seharusnya saya itu bekerja. Saya tidak bekerja, saya tinggal tirakat. Seharusnya makan, saya tidak makan, tinggal. Tapi mas Niko masuk sini di Tokyo, pakaian saya yang hari pada waktu tatakannya di Tokyo pas itu bobotnya 52. Sekarang saya 70. Itu kan berarti susutnya badan itu luar biasa mas. Jadi istilah gini mas, nopo niku. Jadi akhirnya kulo ngertos, maaf nggih mas ya. Oh, jadi Gusti Allah itu seperti ini. Jadi Gusti Allah itu maaf ya mas, ini menurut versi saya. Gimana menjelaskan? Jadi makanya kan gini, KB kok Gusti Allah. Sebenarnya tidak begitu mas, menurut versi saya. Jadi kita harus tahu dulu. Sebenarnya alam itu kalau secara kasepuan itu ada 3. Alam dunya, alam tentrem, alam kelanggengan. Ya. Terus kita harus tahu alam dunia itu siapa? Coro ruh atau gaib atau penguasa paling tinggi. Itu kalau menurut Jawa itu kan Suro, Mbah Suro, tanggal 1 Suro yang dibuancai, dipapak tanggal, dan itu sebenarnya siapa? Siapa itu? Itu gini mas, jadi gini, contoh gini, Narto, saya lahir di dunia ini kan ada ibu bapak, ya kan? Ibu bapak saya itu waktu dulunya, waktu belum meninggal, otomatis kan punya warisan mas. Warisan itu ada 2, warisan budi pekerti dan warisan harta benda, kan gitu. Kalau harta benda jelas mas, ada sawah, ada sapi dan lain sebagainya, itu contohnya seperti itu. Kalau warisan budi pekerti mas, nandur apik, anak turun ngunduh apik, nandur Allah, ngunduh Allah. Jadi makanya gini mas, uang dilarno ning dunya apakah minta doanya doa miskin, kena sakit penyakit, mati muda, cacat, gila, kena masalah kan tidak mas. Tapi kenapa itu terjadi? Padahal di dalam doa kita tidak. Lihat, tidak terlepas dari kodrat tadi. Makanya yang dinamakan kodrat itu sebenarnya itu warisan mas. Itu loh. Ngomongnya kok bingung no kita kan mas. Nah awal dia gak belajar, gak ngerti apa itu kodrat. Sehingga makanya gini mas, lah tugas kita di dunia ini bagaimana kita membendung atau memutus kodrat supaya anak turun kita itu tidak, aliran kodrat yang tidak memuaskan atau tidak maramkan itu tidak berlanjut mas. Tugas kita itu jadi orang tua. Jadi caranya mutus gimana? Caranya mutus nak cara kesepuan itu gimana mas? Maaf nggih, nindakno sifate Gusti. Jadi bagus sing ati, ora jengki, serai, degel, metakel, dahpen, kemeren, ora kena gedeng, kedah jujur, kedah suci mas. Lah, tapi suci itu artinya apa? Nah, itu bisa kan jenang nangkep maksud dalam mas ya. Yang dimaksud suci itu begini. Suci itu tidak mikirnya bondo dunya, ya ora mikirnya sandang pangan. Makanya itu yang diarani urip sakjroning pati mas. Bondo sandang pangannya ora mikir apa meneh bondo dunya. Lah kita itu menjalankan hal seperti itu sampai 7 hari 7 malam ndak makan ndak minum mas. Lah itu namanya mutus kodrat. Kalau bendung dengan sikap Gusti tadi, ndak jengki, ndak serai, ndak kena ngurusi sehingga urusannya seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Ora kena gedeng dibalas gedeng, ora kena dendam, dirugekno ndak boleh ngrugekno. Dites macam macam dari keluarga, dari sana, wah tesnya luar biasa mas. Harus bener-bener tambah saya itu sampai nangis. Terus piye aku dilarani supaya sampai gak loro. Aku disakiti jadi iso madakno rasa mas. Artinya di saat kita dirugikan juga tidak merasa rugi, disakiti tidak merasa sakit, itu namanya sudah iso mateni rasa mas. Iku sing saudarani suci tadi mas. Lah setelah itu baru persoalan atau makanya ini mas ada istilahnya gini, maaf gini, wah kipi enak cerita ya. Nanti buku kodrat nanti diserahkan. Berarti semua sebenarnya warisan yang buruk itu nanti akan menjadi buku putih. Itu caranya begitu, namanya itu mutus kodrat mas. Nah bentuk istilahnya supaya air tidak mengalir ya dibentung. Istilahnya lepas duniawi tadi. Lepas duniawi itu artinya apa? Orang mikir no bondo dunia. Dini bondo dunia melok yo ben
biarkan, tapi itu bukan milik saya, itu miliknya Gusti Allah. Itu namanya bendung, Mas. Didasari dengan sikap Gusti tadi, senantiasa memberi welas asih, jujur, berbuat baik kepada semua kita, tidak boleh menanam sifat kebencian kepada siapa. Itu namanya bendung. Lah ini yang hari ini tugas kita itu, Mas Indra. Sehingga apa tuh yang dimaksud Gusti gawe urip iso ngrubah apa itu berarti tita itu mana tita belum ngubah tita caranya seperti yang saya sampaikan ini, dan itu saya lakukan. Jadi terus kulo saat ini diberkati semangat. Katakanlah omah sing kulo sate wae Mas, mungkin nak dijoli 30 rumah ada kalau dibuat ukuran yang 5 kali itu ada, nanti Mas Indra bisa buktiin. Tapi itu bukan milik saya, miliknya Gusti Allah. Ngoten Mas Indra. Dan itu juga tidak hanya tenglamis pengucapan saja, harus sampai di sikap di hati.